Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Istijabah Hasanah, Inggit Atmawati dan Bagus Susilo akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perilaku bisnis yang terbaik dan yang dilarang menurut Al-Quran. Langsung saja ke materi yang pertama, perilaku bisnis terbaik menurut Al-Quran. Perilaku bisnis yang benar menurut Mustaq Ahmad adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan implementasinya tidak saja baik terhadap sesama manusia, tetapi juga harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Puspowartoyo di dalam bukunya yang berjudul Membentuk Entrepreneur Muslim, bisnis yang menguntungkan harus mengandung 3 elemen dasar, yaitu pertama, menanam investasi yang terbaik, kedua, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan yang ketiga yaitu menatapi perilaku yang baik. Jadi para pelaku bisnis sangat penting untuk menyadari bahwa praktik bisnisnya tidaklah berarti bebas nilai. Dengan peringatan semacam itu, bukan tidak mungkin para pelaku bisnis akan menanamkan bisnisnya secara halal dan sah melalui keputusan yang tepat yang diimbangi dengan perilaku yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian selanjutnya ada knowing the best investment atau mengetahui investasi terbaik. Investasi atau bisnis yang dilakukan itu motivasinya sangat didominasi oleh maksud dan tujuan, antara lain yaitu yang pertama, bertujuan mencari ridho Allah. Hendaknya jika ingin melakukan sesuatu bisnis, perhatikan aturan yang ada, bukan hanya aturan dari manusia tapi juga aturan dari Allah. Karena bisnis bukan hanya mengejar keuntungan dunia semata, tapi juga mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sebagai agama yang hak, jelas akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar yang akan menuntun manusia meraih kebahagiaan yang hakikat, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebab itu, di dalam kaitan dengan aktivitas bisnis, hendaknya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun juga untuk tujuan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat penguasa alam semesta dan pemberi rezeki. Karena pada hakikatnya inilah tujuan pokok penciptaan makhluk ataupun penciptaan manusia oleh Sang Khalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Apabila dikaitkan dengan ayat di atas, ibadah dan bisnis bisa mempunyai relasi yang sangat erat karena mempunyai nilai ibadah, tergantung kepada motivasinya atau tergantung pada niat kita. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pleasure of Allah atau kesenangan Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dengan menyadari bahwa investasi yang dilakukan diyakini oleh pelaku bisnis, Allah itu merestui dan menjadikan kesenangan bagi pelaku bisnis, dan hal ini dilakukan dengan harapan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi umat manusia yang lain. Maka diyakini kebenarannya sesuai dengan akidah Islam bahwa bisnis atau investasi yang dilakukan mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup bagi para pelaku bisnis dan manusia umumnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mercy from Allah atau mencari rahmat Allah. Istilah rahmat diartikan sebagai karunia atau berkah. Jika bisnis didirikan dengan investasi yang dilakukan dengan motivasi ingin memperoleh berkah dan karunia dari Allah, secara filosofi pasti bisnis ini diyakini merupakan bisnis yang terbaik.
karena berkah dan karunia Allah sangat menenteramkan dan menyenangkan bagi setiap muslim yang beriman. Kemudian tujuan yang keempat yaitu reward from Allah, atau berniat mencari dan memperoleh pahala dari Allah. Keuntungan materi dan ekonomik bukan satu-satunya tujuan yang menjadi ujung tombak dalam meraih suatu kesuksesan, tetapi lebih dari itu yang meliputi pahala Allah di dunia dan akhirat. Ini merupakan keuntungan yang paling utama dalam keyakinan bisnis yang didasari bahwa perjalanan bisnis di dunia ini penuh dengan misteri yang sulit dinalar dengan perhitungan manusia. Prinsip ini mengindikasikan bahwa di atas manusia ada yang mengatur dan mengendalikan bagi kesuksesan dan kegagalan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat ikhtiar dan kepasrahan sama-sama penting untuk dijadikan etos kerja bagi pelaku bisnis Islam dan beriman. Selanjutnya, niat berdimensi dunia akhirat. Bisnis yang dilakukan berkorelasi dengan persiapan kehidupan akhirat yang dapat diartikan sebagai lahan beramal dan juga beribadah di dunia ini dengan bisnis yang dilakukan untuk bekal kehidupan akhirat. Selanjutnya ada bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Segala aktivitas dan kiprah bisnis di masyarakat ini diharapkan eksistensinya dibutuhkan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi atas permasalahan kemanusiaan. Lalu yang terakhir, mendatangkan berkah dan rezeki bagi semua. Bisnis dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antar masyarakat dan pelaku bisnis, maka dapat dipastikan bahwa masing-masing dari pihak akan saling memberikan dukungan serta perlindungan yang dibutuhkan dari masing-masing pihak tersebut. Right conduct atau perilaku baik dan benar. Di antara perilaku-perilaku terpuji yang direkomendasi dari Al-Quran agar memperoleh bisnis yang menguntungkan adalah dengan mencari karunia secara sungguh-sungguh serta mengharap ampunan Allah, dan jalan untuk mendapat ampunannya ini adalah dengan memberi maaf pada sang manusia, karena di samping itu akan mendapat ampunan, ia juga akan memperoleh ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapati janji dan kesepakatan juga merupakan indikator perilaku terpuji. Di samping itu juga harus membayar zakat dengan sempurna. Seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya harus selalu ingat kepada Allah, menjaga ibadah ritualnya, tidak lalai atas kewajiban zakat dan infaknya, menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya ketika datang panggilan sholat, meskipun sibuk dan padat jadwal kegiatan hariannya. Perilaku bisnis yang dilarang menurut Al-Quran. Yang pertama, the worst investment. Investasi yang salah. Investasi yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Alokasi sumber daya yang dilakukan kurang merata dan tidak adil. Misalnya dengan memberi harga yang kurang pantas kepada pemasok bahan mentah dan bahan-bahan lainnya, sehingga para supplier memperoleh harga bahan yang kurang sepadan dengan biaya yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh barang yang ditawarkan tersebut. Terus yang kedua, unsound judgment. Investasi ini dilakukan dengan cara yang salah atau buruk, manakala pertimbangannya memang salah. Terus memang salah atau buruk secara normatif atau hukum dan nalar pertimbangan akal sehat. Jika yang dilakukan itu bergerak pada bidang usaha yang jelas dilarang oleh ajaran agama Islam, seperti investasi untuk menghasilkan barang-barang dan produk terlarang, misalnya produk minuman keras, ternak babi, terus menjual obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ditinjau dari sudut hukum dan norma apapun akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Terus yang ketiga ada evil conduct. Perilaku bisnis yang buruk antara lain ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran terhadap sesama partner kerja bisnis, seperti sengaja mengkhianati janji yang telah disepakati dengan partnershipnya. Terus yang kedua, yang B, berlaku curang terhadap partner kerja.
C. Berbohong pada stakeholders-nya. Terus D. Berlaku monopoli yang merugikan pihak lain. E. Membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan.